Pada suatu siang hari, Tumenggung Wilomarto dan Tumenggung Wuragil datang menghadap kepada Pangeran Benowo yang kini sudah berkedudukan sebagai Adipati Jipang. Di taman belakang Pura Kadipaten Jipang, Pangeran Benowo memang sengaja menerima kedua mantan pejabat senior Pajang tersebut di taman belakang agar ia bisa mengurangi perasaan marahnya kepada Sultan Pajang yang baru dengan keindahan taman belakang Pura Kadipaten Jipang tersebut. Benar-benar kelewatan. Siapa lagi yang bisa ngemong rakyat Pajang kalau semua Tumenggung dan pejabat tinggi Pajang diganti oleh orang-orang Demak? Geram Pangeran Benowo meskipun ia ucapkan dengan nada halus. Setelah mendengar laporan dari Tumenggung Wilomarto dan Tumenggung Wuragil tersebut, bahkan Sultan pun mengangkat banyak lurah dan ponggawa dari Tuban yang diperbantukan Adipati Tuban ke Pajang. Tambah Tumenggung Wuragil yang sukses membuat Pangeran Benowo menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah memerah. Besok atau lusa, semua priagung Pajang yang dipecat Sultan mungkin akan berbondong-bondong kemari, ucap Tumenggung Wilomarto setelah menghaturkan sembahnya terlebih dahulu. Benar-benar tidak masuk dalam nalar saya kalau Kanda Sultan melakukan hal seperti ini, gerutu Pangeran Benowo yang lagi-lagi ia ucapkan dengan nada halus. Semua pejabat yang dekat dengan pangeran disingkirkan. Mereka dianggap bisa mengacaukan rencana beliau, tambah Tumenggung Wuragil. Pangeran Benowo mendesah berat. Ia termenung sejenak. Teringatlah ia kepada sosok kakak angkatnya, Panembahan Senopati Mataram. Ia khawatir perang akan kembali meletus jika melihat tindak tanduk Sultan Pajang yang baru tersebut. Kanda Senopati, harus saya beritahukan. Saya takut ada kesalahpahaman lagi kalau terjadi apa-apa dengan tindakan Kanda Sultan yang kacau. Paman Tumenggung Wuragil, panggil Pangeran Benowo kepada mantan orang kepercayaan almarhum ayahanda tersebut. Hamba Pangeran, sembah Tumenggung Wuragil. Siapkan orang yang bisa kita percayai untuk mengantarkan suratku kepada Kanda Senopati di Mataram. Saya akan segera menulis surat untuk Kanda Senopati, perintah Pangeran Benowo. Daulat Pangeran, sembah Tumenggung Wuragil. Pada suatu malam di Keraton Pajang, Panembahan Kudus pada akhirnya datang sendiri ke Pajang untuk memberi nasihat serta peringatan secara langsung kepada Sultan Ngawantipuro. Sebab selama ini surat-surat yang ia tulis selalu tidak diindahkan oleh mantan Adipati Demak tersebut. Sultan Ngawantipuro menerima kedatangan Panembahan Kudus di kamar pribadinya sebab ia tidak ingin pembicaraan mereka didengar oleh orang-orang, terutama orang yang dekat kepada Pangeran Benowo yang belum berhasil ia singkirkan dari lingkar kekuasaan Keraton Pajang. Tindakanmu makin ngawur, Ger. Tidak benar. Pemecatan yang semena-mena tanpa alasan yang jelas kepada para priagung Pajang itu akan menimbulkan dendam. Sungguh itu tindakan yang sangat memalukan dan sangat tidak terpuji, semprot Panembahan Kudus
yang tanpa basa-basi langsung mengutarakan maksud kedatangannya, yakni untuk menegur dan memberi peringatan secara keras kepada Sultan Ngawantipura. Telinga Sultan Ngawantipura langsung berdenging panas, wajahnya langsung memerah. Tersinggung benar ia oleh teguran Panembahan Kudus tersebut. Namun ia masih berusaha untuk bersabar, karena bagaimanapun juga yang ia hadapi adalah seorang ulama besar, karismatik, yang mempunyai pengaruh besar di pesisir utara Jawa. Bahkan dialah yang berjasa mendudukkan dirinya sebagai sultan di negeri Pajang ini. Saya khawatir mereka tidak memiliki kesetiaan, Kanjeng Syekh, dan hanya akan mengganggu, bahkan menghancurkan rencana saya untuk kembali mengibarkan kebesaran negeri Demak lewat negeri Pajang ini. Itu sudah terbukti ketika mereka selalu berani mendebat semua kebijakan yang saya buat selaku pemimpin negeri ini, jawab Sultan Ngawantipura dengan menindih ketersinggungannya di hati. Panembahan Kudus menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu ia membuang mukanya sebentar sambil berdecih di dalam hatinya ketika mendapati argumen dangkal dari penguasa negeri Pajang tersebut. Ia lalu menarik nafas untuk melapangkan dadanya yang terasa terhimpit sempit karena alasan dangkal yang dikemukakan oleh orang sekelas sultan tersebut. Maka yang akan kau petik adalah malapetaka, Nger. Mereka pasti akan balelo, dan kemungkinan mereka akan meminta perlindungan kepada Pangeran Benowo. Peringat Panembahan Kudus. Justru itu yang saya harapkan. Saya akan bertindak tegas kalau memang Adi Benowo melakukan pembangkangan. Tapi setahu saya keadaan masih tenang-tenang saja, tegas Sultan Ngawantipura. Nah, itulah salah satu contoh ketidakpekaanmu membaca gelagat. Kamu tidak pernah melihat kejadian air mendidih. Mula-mula gemrengseng, rame-rame. Kemudian sebelum bergolak sampai puncak panasnya, dia akan melewati suatu masa yang tenang lebih dulu, ujar Panembahan Kudus. Sultan Ngawantipura menaikkan alisnya seraya dengan beraninya ia menatap tajam Panembahan Kudus. Jadi saya harus memanggil kembali semua pejabat yang saya pecat, dan saya harus minta maaf, Kanjeng Syekh. Panembahan Kudus mengangguk. Ya, dan hentikanlah pikiranmu untuk bisa menaklukkan Mataram. Sultan Ngawantipura mendengus kesal. Itu akan mempermalukan seorang raja, Kanjeng Syekh. Itu jauh lebih baik daripada menghancurkan sebuah negara, jawab Panembahan Kudus. Sekali-kali hal itu tidak akan saya lakukan, Kanjeng Syekh. Pantang bagi seorang raja untuk menjilat ludahnya sendiri, tanda Sultan Ngawantipura. Panembahan Kudus tersentak mendapati sang sultan yang begitu berani berbicara demikian rupa kepada dirinya. Namun ia masih berusaha bersabar. Lalu, apakah engkau menghendaki pertumpahan darah kembali terjadi di negeri Pajang ini? Apakah engkau menghendaki banjir darah kembali menyirami bumi Jawa ini
Kalau itu memang perlu, ya, demi kebesaran Demak yang akan diteruskan oleh Pajang. Tanda Sultan Ngawantipuro. Untuk itulah saya sudah meminta bantuan Dimas Adipati Tuban. Saya sudah mengangkat para pejabat militer dari Tuban yang diperbantukan kemari. Kalau perlu, saya pun akan meminta bantuan Dimas Adipati Surabaya dan Dimas Adipati Madura. Kanjeng Syekh tidak usah khawatir. Ini bukan soal khawatir atau tidak, Nyangger. Bukan. Tapi nasib seluruh rakyat Pajang yang engkau genggam. Ingatlah pesan Pangeran Benowo yang bersedia memberikan haknya untuk bertahta kepada dirimu, hingga ia bersedia ditempatkan di Jipang, di kadipaten yang sangat membenci sosok almarhum ayahnya. Peringat Panembahan Kudus. Namun Sultan Pajang tetap ngeyel. Dengan jumawa dan nada kasar, ia kembali berkata, "Pesan Dinda Benowo bukan janji saya, Kanjeng Syekh. Janji saya adalah membangun kembali kebesaran Demak lewat Pajang. Dan untuk mencapainya, maka sedikit pengorbanan diperlukan. Jerbesuki Mowobeo. Lagi pula, apa susahnya untuk menaklukkan Perdikan sekecil Mataram? Dulu, almarhum Eyang Adipati Unus bahkan pernah menyerbu Portugis di Malaka. Dan almarhum Eyang Sultan Trenggono pernah menaklukkan negeri Majapahit Keling yang jauh lebih perkasa daripada Mataram." Mendapati ucapan kasar yang tak pantas diucapkan kepada seorang ulama seperti itu, apalagi itu diucapkan oleh seorang sultan, Panembahan Kudus hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya serta membaca istighfar di dalam hatinya. "Akan saya buktikan bahwa saya bisa melakukan hal yang sama, bahkan melebihi dari apa yang pernah dilakukan oleh Eyang Sultan Trenggono. Akan saya bangun negeri Pajang menjadi negeri terbesar penguasa tanah Jawa." Tanda Sultan Ngawantipuro dengan berapi-api seolah menghardik Panembahan Kudus. Pagi harinya di Balai Kademangan Mataram, Senopati dan Ki Juru Mertani menerima kedatangan seorang utusan dari Jipang yang dikirim oleh Pangeran Benowo. Setelah mempersilahkan utusan itu masuk, Senopati mulai bertanya kepada utusan tersebut, "Siapa namamu?" Sang utusan menghaturkan sembahnya lalu menjawab, "Hamba Sontolewo, abdi Gusti Pangeran Benowo. Hamba ditugaskan untuk menyerahkan surat Gusti Pangeran kepada Gusti Senopati." Senopati mengangguk. Sontolewo kemudian mengeluarkan sepucuk surat dari saku pakaiannya yang dibungkus kain sutra. Ia kemudian menghaturkan surat tersebut kepada Senopati. Senopati menerima surat tersebut lalu membacanya. Setelah membaca suratnya, ia melirik pada Ki Juru Mertani. Namun sesepuh Mataram tersebut hanya nampak diam saja, tak memberikan pendapat apa-apa. Maka Senopati kembali melirik kepada Sontolewo. "Kamu boleh kembali ke Jipang dan tolong sampaikan salam saya kepada gustimu. Saya tidak bisa memberikan jawabannya sekarang." Sontolewo pun menghaturkan sembahnya. "Hamba mohon pamit Gusti." "Hati-hati di jalan Kisanak," pungkas Senopati.
Sontolewo pun beringsut mundur lalu pergi meninggalkan Balai Kademangan Mataram. Setelah utusan dari Jipang tersebut pergi, Senopati lalu mengajak Ki Juru Mertani ke kamar pribadinya untuk membicarakan perihal surat dari Pangeran Benowo. Senopati memberikan sepucuk surat dari adik angkatnya tersebut kepada Ki Juru Mertani. Orang tua itu pun membaca surat tersebut dengan seksama dan dalam tempo yang singkat. Isi suratnya seperti yang paman duga. Tumenggung Surodipo sudah lebih dulu melaporkan tindakan Sultan baru itu yang dengan seenak dengkulnya memecat para pangeran Projo senior Pajang yang setia dan berjasa pada almarhum Sultan Hadiwijoyo. Ucap Ki Juru Mertani sambil tertawa kecil. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Paman? Tanya Senopati. Jangan dibalas. Biarkan saja dulu. Seakan kita tidak mau ikut campur urusan dalam negeri mereka. Jawab Ki Juru Mertani. Senopati menghela nafas mengingat setiap kata di dalam surat Pangeran Benowo tersebut. Kelihatannya Adi Benowo benar-benar membutuhkan bantuan kita, Paman, untuk menyadarkan Sultan Pajang yang baru. Dulu saya pun pernah bersumpah untuk membantu Adi Benowo apabila ia mendapat kesulitan. Paman paham, Paman tahu, Nger, kalau Angger langsung membalas, maka Angger akan terkesan ingin ikut campur urusan dalam negeri Pajang. Kalau sudah begitu, orang-orang yang tidak suka padamu dan Mataram akan menganggap kamu memanfaatkan situasi ini untuk menaklukkan dan menduduki Pajang. Jadi, biarkan saja dulu surat dari Angger Benowo ini. Dengan kamu tidak membalas surat ini, maka Angger Benowo akan semakin mengejar dan mendesakmu. Dengan demikian, dia akan semakin bergantung pada kita. Kita pun tidak akan terkesan hendak menaklukkan Pajang. Jelas Ki Juru Mertani. Senopati mengkerutkan dahinya mendengar penjelasan dari pamannya tersebut. Sesudah itu, lakukan permintaannya, jawab Ki Juru Mertani sambil tersenyum penuh makna. Senopati menaikkan alisnya menatap wajah senyum penuh arti di wajah pamannya itu. Menaklukkan Pajang itu tidak terlampau sulit. Apalagi seperti cerita Benowo dalam suratnya. Sultan Pajang baru itu dengan gegabah sudah memecat para priagung Pajang. Ini kunci keruntuhannya, tambah Ki Juru Mertani. Jadi Paman mengharapkan semua bekas priagung Pajang balelo? Tebak Senopati. Kamu memang selalu bisa membaca pikiranku, Nger. Ya, begitu itulah yang kita harapkan. Kalau hal itu terjadi, dan kemungkinan besar hal itu bakal terjadi, maka meruntuhkan Pajang seperti meruntuhkan pohon randu yang sudah lapuk. Kalau sudah begitu, cita-citamu untuk menjadi matahari perkasa di tanah Jawa ini akan terwujud, Ger.
Senopati pun mengangguk perlahan memahami maksud dari ucapan Ki Juru Mertani tersebut. Di Pura Kadipaten Jipang, Pangeran Benowo menerima kedatangan serta laporan dari Sontolewo yang baru saja pulang dari Mataram. Sang Adipati Jipang tersebut menggeleng-gelengkan kepalanya mendapati laporan dari utusannya tersebut. Saya heran, Kanda Senopati tidak mau membuat surat balasan. Tidak seperti biasanya. Hamba bahkan tidak dipersilahkan menginap, Gusti. Tambah Sontolewo. Bagaimana wajah Kanda Senopati waktu membaca surat saya? Tanya Pangeran Benowo. Beliau manggut-manggut, tapi seperti berpikir keras. Jawab Sontolewo. Tumenggung Wuragil pun menghaturkan sembahnya untuk ikut bicara. Jangan-jangan beliau tidak menyetujui rencana pangeran. Pangeran Benowo menggelengkan kepalanya perlahan. Watak Kanda Senopati tidak seperti itu. Dia selalu baik kepada saya, meski dalam masa perang sekalipun. Coba saja tunggu dalam beberapa hari ini, Pangeran. Siapa tahu, mungkin Nak Mas Senopati membutuhkan waktu untuk memikirkan isi surat balasannya kepada Pangeran. Ujar Tumenggung Wilomarto yang ikut berpendapat. Pangeran Benowo mengangguk perlahan. Ya, memang kita tidak usah menahan curiga. Mungkin kebiasaan Kanda Senopati selalu berpikir 10 langkah ke depan sebelum bertindak. Pangeran Benowo lalu melirik pada Sontolewo. Sontolewo, menurutmu Kanda Senopati orang yang seperti apa setelah bertemu dengannya secara langsung? Sontolewo adalah orang Jipang yang mengabdi kepada Sultan Hadiwijoyo dan menjadi prajurit telik sandi bagi Pajang. Adalah orang yang mempunyai watak untuk selalu berkata jujur. Untuk itulah Pangeran Benowo mengajukan pertanyaan demikian kepadanya. Sontolewo menjura hormat sebelum menjawab. Ampun Gusti Pangeran, saya melihat pancaran matanya sungguh luar biasa, cerdas dan berwibawa. Saya kira sangat jauh dengan Sultan Pajang yang baru, yang tidak mempunyai wibawa seperti Kanjeng Senopati. Pangeran Benowo mengangguk sambil tersenyum mendengar jawaban dari Sontolewo tersebut. Itu tanda-tanda orang besar, orang yang akan mampu merubah zaman. Saya kira dialah yang mewarisi wibawa dari almarhum Romo Sultan Hadiwijoyo. Maka saya harap Kanda Senopati tidak akan melupakan janjinya kepada saya tempo hari. Pada suatu siang di Keraton Pajang, Adipati Tuban, Adipati Surabaya, serta Adipati Madura datang menghadap Sultan Ngawantipuro yang ditemani oleh beberapa pejabat baru yang diangkat dari Kadipaten Demak di Keraton Pajang. Mereka nampak sedang membicarakan perkembangan politik terkini di negeri Pajang. Sedangkan Patih Mancanegoro, meskipun ia tetap masih berkedudukan sebagai patih negeri Pajang, sekaligus orang yang dituakan di negeri tersebut, tidak diajak oleh Sultan Pajang dalam pembicaraan kali ini. Ya, sang patih tersebut
memang sudah tidak pernah lagi dianggap kehadirannya oleh sultan yang baru, karena sang sultan menaruh curiga bahwa Patih Manca adalah pendukung utama Pangeran Benowo yang tersingkir ke Kadipaten Jipang. Kelihatannya Kanjeng Syekh Panembahan Kudus sama sekali tidak mendukung rencana Gusti. Bahkan sudah 1 bulan ini beliau tidak pernah lagi datang kemari, ucap Tumenggung Anggadirjo, tumenggung baru yang diangkat oleh Sultan untuk menggantikan kedudukan Tumenggung Wilomarto, orang kepercayaan Sultan dari semenjak masih berkedudukan di Kadipaten Demak. Membuka perbincangan, Sultan Ngawantipuro mendengus lalu mengangkat tangannya. Kita tidak usah terlalu mengandalkan Panembahan Kudus. Orang tua itu memang sudah terlalu uzur dan usang untuk mengikuti rencana kita. Dia sudah pikun. Padahal yang aku lakukan adalah amanat yang dia ucapkan sewaktu mentasbihku menjadi sultan. Maaf Kanda Sultan, apakah tindakan kita tidak terlalu gegabah? Sebab tanpa dukungan Panembahan Kudus dan Sunan Giri Prapen, kita tidak akan mendapatkan dukungan rakyat. Tanya Adipati Surabaya yang menyadari betul pengaruh kedua ulama besar di tanah Jawa, pengganti almarhum Sunan Kudus serta Sunan Giri tersebut. Ia menyadari hal tersebut sebab meskipun Surabaya adalah salah satu kadipaten terbesar dan terkuat di wilayah Pajang, namun ia tidak direstui oleh para sunan pengganti para wali songo untuk memberontak dan mendirikan negeri baru di Surabaya. Meskipun sebenarnya ia sendiri adalah keturunan dari Sunan Ampel. Sultan Ngawantipuro menoleh pada Adipati Surabaya, lalu menatap tajam pada adik iparnya tersebut. Maksudmu? Pengaruh para wali kepada rakyat sudah begitu kuat mengakar. Perjuangan kita akan kedodoran tanpa dukungan mereka. Apalagi saya kira Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Giri Prapen lebih condong memihak Mataram, terutama Kanjeng Sunan Giri Prapen yang sudah mengeluarkan ramalan yang menggegerkan akan terbitnya matahari baru di Mataram. Selain karena ia masih terikat hubungan keluarga dengan almarhum Ki Pemanahan, ayah Senopati, jawab Adipati Surabaya. Saya setuju. Saya melihat hal yang sama yang dialami almarhum Romo Sultan Hadiwijoyo, tambah Adipati Madura. Sultan Ngawantipuro menggelengkan kepalanya. Kemudian dengan jumawa ia berkata, keadaan dan perencanaan kami berbeda. Romo Sultan waktu itu terlampau yakin pada kekuatan sendiri tanpa menghitung kekuatan lawan. Yang kita persiapkan sekarang adalah sebaliknya, penyusunan kekuatan. Terus terang, hamba cemas kalau para priagung Pajang yang bergabung dengan Pangeran Benowo itu malahan meminta perlindungan kepada Kanjeng Sunan Giri Prapen dan Kanjeng Syekh Panembahan Kudus, ujar Tumenggung Anggadirjo. Lalu apa yang mereka lakukan? Balelo, memberontak. Kita tindak tegas mereka. Malah itu yang aku tunggu, tanda Sultan Ngawantipuro. Adipati Tuban yang sedari tadi terdiam
tiba-tiba ikut bersuara sambil tersenyum lebar. Amat senang hatinya karena pada akhirnya ia mendapat kesempatan untuk membalas dendam kepada Senopati dan orang-orang Mataram. Saya setuju, Kanda Sultan. Maka dari itu, saya sudah mempersiapkan kekuatan besar di Tuban yang akan saya kirimkan ke Pajang. Begitu Kanda Sultan memintanya, akan saya kerahkan seluruh pasukan Tuban yang linuih untuk membantu Pajang meratakan Mataram. Itu yang aku harapkan, Dinda Adipati, jawab Sultan Ngawantipuro dengan pongahnya. Sementara Adipati Surabaya dan Adipati Madura hanya terdiam sambil saling pandang. Mereka tahu bahwa usaha Sultan ini adalah sebuah usaha yang konyol. Namun mereka juga beranggapan bahwa saat inilah yang tepat untuk menjegal kekuatan Mataram yang sedang tumbuh subur. Sebab jika Pajang dikuasai oleh orang Mataram, maka untuk selanjutnya Mataram pasti akan menyerbu wilayah mereka di Bangwetan.